Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Sahabat ummahat, kita lanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali. Kita masih membahas tentang zuhud. Yang sebelumnya tentang definisi zuhud. Nah, ini termasuk akobah ketiga ya sahabat ya. Selanjutnya cara dan macam-macam zuhud. Sahabat, di zaman medsos ini ketika banyak sekali sarana untuk memenuhi hasrat pamer, membanggakan diri, ingin diakui prestasinya, zuhud memang sangat berat ya sahabat ya. Sepertinya tuh nggak mungkin lah zaman gini kok masih zuhud-zuhud gitu. Tapi kita masih bisa menemukan teladan-teladan para kiai khos, juga kiai-kiai di kampung halaman kita ya sahabat ya, yang nampak kejuhudannya. Beliau-beliau ini kadang rumahnya itu sangat-sangat sederhana. Pakaiannya juga sederhana, jauhlah dari branded-branded itu jauh lah. Tapi pesantrennya bagus, masjidnya megah, bangunan sekolahnya modern. Beliau-beliau ini harta yang dimiliki ditasarufkan di jalan Allah. Untuk keperluan sendiri, diri sendiri mereka itu ya mengambil seperlunya saja. Semoga Allah memberi taufik dan kekuatan kepada kita untuk meneladani mereka ya sahabat. Sahabat ummahat, setelah memahami definisi dan batasan zuhud, selanjutnya bagaimana cara berzuhud dan apa saja tingkatan zuhud. Dan kalau kepengen itu kan ada caranya ya sahabat ya. Nah, Minhajul Abidin membagi zuhud menjadi dua. Pertama, zuhud yang mampu dikerjakan oleh hamba Allah. Yang kedua, zuhud yang tidak mampu dikerjakan oleh hamba. Oleh hamba yang biasa maksudnya ya sahabatnya. Nah, zuhud yang mampu dilakukan oleh hamba itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatannya itu ada 3 ya sahabat. Pertama, tidak mengejar kesenangan dunia yang tidak kita miliki. Maksudnya ini bagaimana? Kita tidak mencari sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Kita tidak mengejar sesuatu yang tidak diperlukan untuk kebutuhan ibadah. Contoh nih sahabat yang dekat mungkin yang pengalaman gitu ya. Sedang tren nih perhiasan atau sepatu model terbaru. Terus kita kepengen beli. Nah, kita tanyakan lagi nih pada diri kita. Sebenarnya yang kita inginkan itu sesuatu yang ada kaitannya enggak dengan ibadah? Ada kaitannya enggak dengan akhirat? Apakah barang yang ingin kita beli itu bisa membantu, memperbaiki, dan meningkatkan nilai ibadah? Kalau jawabannya tidak, maka jangan beli, tinggalkan saja, tidak usah mengejar itu. Sahabat, ini tingkatan zuhud yang paling ringan. Tapi sudah cukup berat ya sahabat ya buat saya. Namun kita perlu melatih diri kita sedikit demi sedikit. Gitu ya. Kita coba sekali, 2 kali gitu ya sahabat ya. Nggak langsung seterusnya gitu ya. Ya kadang khilaf. Tingkatan kedua, membagikan kesenangan duniawi yang kita miliki. Sahabat, zuhud itu bukan berarti miskin ya. Berzuhud tetap bisa kaya. Kadang Allah memberi hambanya keluasan rezeki melebihi kebutuhannya. Sementara hukum zuhud itu menyangkut harta benda yang berlebih-lebihan, melebihi dari keperluan yang dibutuhkan untuk
menjaga kesehatan, dan dengan tujuan agar kita dapat beribadah pada Allah. Jadi harta ini bukan untuk berfoya-foya dan bermegah-megahan sahabat, walaupun kita kaya ya. Nah, kalau memang melebihi dari kebutuhan ibadah, kelebihan itu kita bagikan atau kita sedekahkan, kita infakkan di jalan yang Allah ridhoi. Digunakan untuk perjuangan fisabilillah gitu ya sahabat ya. Ini tingkatan zuhud kedua yang tentu lebih berat. Ya karena kan sifat kita yang selalu ingin lebih ya sahabat ya. Lebih baik, lebih banyak, lebih mahal, lebih nyaman dan seterusnya. Ya contohnya lah ya. Sudah punya mobil Avanza, pengen ganti Fortuner. Sudah punya Fortuner, pengen ganti Alphard. Ya begitulah ya sahabat ya. Nah sifat ini yang membuat kita terus akan merasa tidak cukup. Sahabat, walaupun berat, namun kita perlu terus mencoba untuk naik tingkat, untuk naik tingkatan zuhud. Coba kita terus bisikkan pada diri kita, oh ini sudah cukup bagi saya. Oh saya tidak memerlukan ini lagi. Tapi kadang kemudian hawa nafsu kita berbisik begitu gitu. Lihat tuh temenmu tasnya branded, masa kamu tasnya biasa-biasa aja? Emang nggak malu apa kumpul-kumpul sama mereka gitu? Kalau ada bisikan kayak itu, ya kita mencoba melawan ya sahabat. Kita bisikan lagi pada diri kita. Allah tidak hanya melihat tasnya, tapi Allah juga melihat hati dan ibadahnya. Sahabat, jika seseorang sudah bisa mengontrol keinginannya, bisa membagi kesenangan dunia yang ada pada dirinya dengan maksud mencari ridha Allah serta tidak mengejar yang tidak ia miliki, maka insya Allah ia akan memperoleh taufik dan karunia Allah sebagai kekuatan mengusir keinginan terhadap dunia. Sahabat, tingkatan yang ketiga adalah tidak menginginkan dunia dalam hatinya dan tidak mengusahakannya. Dari ketiga tingkatan zuhud ini tingkatan yang paling sulit. Kebanyakan sebagian besar orang itu meninggalkan hal-hal duniawi hanya lahiriahnya saja. Padahal hatinya sangat menginginkan dunia. Bahkan hatinya menjadi tersiksa karena ngempet ya sahabat ya. Jadi ngempet itu sudah kepengen banget, sudah kebelet banget tapi ditahan. Umumnya begitu. Sahabat ummahat, sebenarnya zuhud itu berkisar tentang membedakan kebutuhan dan keinginan dan cara mengendalikannya. Ini sebenarnya nggak beda ya dengan ilmu manajemen keuangan ya sahabat. Mengendalikan keinginan adalah satu urusan yang sangat penting. Beberapa ayat Al-Quran menyinggung tentang bagaimana semestinya mengelola keinginan. Dalam surat Asy-Syura ayat 20 dijelaskan, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menginginkan balasan di akhirat, akan kami tambahkan balasan itu baginya. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari dunia, tapi tidak akan mendapat bagian sedikit pun di akhirat. Dan ayat selanjutnya, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi siapapun,
yang kami ingin berikan. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam. Salah satu cara untuk menumbuhkan bagaimana sih supaya kita tuh punya terdorong untuk berzuhud, yaitu dengan cara mengingat dunia ini fana, dunia ini akan binasa, pasti rusak dan pasti musnah, kecuali yang digunakan untuk ibadah, digunakan di jalan Allah. Sahabat ummahat, tingkatan zuhud yang paling tinggi adalah zuhud ghairu maqdur, zuhud yang tidak mampu dilakukan hamba biasa. Pada zuhud ini, segala sesuatu di dunia rasanya tuh tawar, tidak ada rasanya, tidak menarik sama sekali di hati orang yang zuhud. Zuhud maqdur, zuhud yang mampu dilakukan oleh hamba, merupakan pendahuluan atau muqaddimah dari zuhud ghairu maqdur. Zuhud ghairu maqdur ini zuhud yang tertinggi ya sangat sulit untuk hamba seperti kita ya sahabat ya untuk mencapai ini. Oke, kemudian bagaimana hukum zuhud itu? Hukum zuhud ada dua, wajib dan sunnah. Wajib zuhud terhadap hal-hal yang diharamkan. Kita wajib berpaling dari hal-hal yang haram. Ini sudah pasti ya sahabat ya. Sedangkan sunnah zuhud terhadap hal-hal yang halal. Para wali abdal itu menganggap barang haram laksana api. Jadi jangan sekali-kali lah gitu loh. Dan barang halal barat bangkai yang menjijikkan. Jadi bangkai itu kan boleh ya dimakan. Tapi kan kalau darurat saja untuk mempertahankan hidup aja. Tapi kalau sudah bisa hidup dengan sedikit saja itu berarti sudah tidak halal lagi. Sahabat ummahat, melatih dan menata hati untuk tidak menginginkan dunia memang sangat-sangat sulit. Jika kita masih merasa belum mampu dan masih menginginkan dan mencari hal-hal duniawi, maka kita berniat mencari duniawi sebagai bekal dan pendukung ibadah kepada Allah. Bukan untuk memenuhi keinginan syahwat, bukan untuk keinginan sesaat, apalagi untuk megah-megahan, pamer-pameran gitu ya. Semua karunia Allah kita gunakan sesuai kebutuhan ibadah. Kelebihannya kita tasarrufkan, kita gunakan di jalan Allah dengan cara yang diridai Allah. Nah, dengan cara ini insya Allah tidak akan mengurangi niat zuhud. Demikian sahabat, semoga berkenan. Tsumma waffaqakumullahu wa iyana li ta'ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.